Action. Selamat siang semua. Hari ini kita ketemu kembali di mata kuliah ilmu keperawatan dasar dengan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah konsep kebutuhan istirahat dan tidur. Baik, adapun beberapa topik yang akan kita bahas pada hari ini dalam konsep kebutuhan istirahat dan tidur adalah yang pertama definisi, yang kedua fungsi tidur, yang ketiga fisiologi tidur, yang keempat pola tidur, yang kelima faktor yang mempengaruhi tidur itu sendiri, dan yang terakhir gangguan pada saat kita tidur. Baik, kita masuk yang pertama dengan definisi. Nah, definisi yang pertama adalah istirahat. Istirahat adalah suatu kondisi tenang, rileks, dan tidak adanya stres emosional, serta kita harus terbebas dari kondisi cemas. Nah, di sini kita bisa dikatakan bisa dapat beristirahat ketika kita berada dalam kondisi yang terbebas dari cemas atau keadaan yang rileks tanpa ada stres secara emosional, gitu ya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan istirahat itu sendiri. Yang berikut, untuk kita dapat beristirahat dengan baik, kita perlu kondisi yang mana bisa membuat kita beristirahat dengan baik atau beristirahat dengan tenang. Nah, berikut ini di atas adik-adik bisa lihat beberapa kondisi yang membuat kita bisa beristirahat dan tenang. Yang pertama adalah situasi atau kondisi di mana kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita jalani itu berjalan dengan normal tanpa ada masalah apapun, atau masalah yang kita hadapi dapat kita atasi sehingga pikiran kita menjadi tenang dan kita dapat beristirahat dengan baik. Yang berikut, harus kita merasa diterima. Nah, merasa diterima di sini adalah seperti kondisi atau keadaan di mana kita berada, gitu. Jadi kalau kita berada pada suatu keadaan atau kondisi di mana kita tidak diterima, maka kita akan merasa tidak aman, gitu. Begitu juga dengan pasien yang ada di rumah sakit. Dia harus merasa diri bahwa saya diterima di ruangan ini dan diperlakukan dengan baik agar saya bisa beristirahat dengan tenang, gitu. Jadi kondisi diterima ini sebenarnya tidak hanya dalam bentuk fisik kita bahwa diterima dalam lingkungan di mana kita berada, tetapi juga dalam bentuk ide atau gagasan yang kita sampaikan itu dapat diterima oleh orang lain, sehingga ada kepuasan tersendiri dalam diri kita, sehingga ketika kita tidur kita merasa nyaman, gitu. Terus yang berikut lagi, mempunyai sejumlah kepuasan dalam aktivitas yang mempunyai tujuan. Artinya bahwa ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial misalnya yang bermanfaat bagi banyak orang, dan di situ kita merasa bahwa suatu pencapaian luar biasa dalam hidup kita, maka kita akan bisa beristirahat dengan tenang karena kita merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Terus yang berikut lagi adalah kita harus bebas dari gangguan ketidaknyamanan. Nah, gangguan ketidaknyamanan ini misalnya salah satunya berupa penyakit. Nah, penyakit ini juga dapat membuat kita tidak beristirahat dengan tenang karena mungkin kita bisa merasakan nyeri ataupun kesakitan sehingga kita tidak dapat beristirahat. Baik,
Itu. Terus yang berikut lagi terkait dengan yang berikut yang terakhir, mengetahui adanya bantuan sewaktu kita mengetahui adanya bantuan sewaktu diperlukan. Maksudnya di sini adalah berbeda ketika kita beristirahat di rumah sakit dengan berbeda kita beristirahat di tempat yang kita sendiri, hanya ada kita sendiri di situ. Jadi kalau misalnya kita berada di rumah sakit, nah ketika kita drop dan sebagainya, kita merasa bahwa saya tidur, saya istirahat, tapi ada orang yang nanti akan menolong saya apabila saya mengalami kondisi penurunan kesehatan misalnya. Begitu juga ketika kita berada di rumah, ketika kita lagi sakit, maka harus ada orang yang ada di rumah yang bisa menemani kita, sehingga kita saat kita tidur kita mengetahui bahwa ada orang yang dapat menolong kita sewaktu kita memerlukan bantuan, gitu ya. Jadi itu beberapa kondisi yang dapat membuat kita beristirahat dengan tenang. Yang berikut lagi, kita lihat definisi tidur. Nah, tidur di sini dikatakan bahwa suatu kondisi tidak sadar sebagai fungsi protektif tubuh untuk membantu perbaikan dan pemulihan jaringan setelah beraktivitas dan dapat dibangunkan kembali. Jadi adik-adik, perbedaan antara kita tidur dan kita meninggal itu terletak di dibangunkan kembali. Nah, dikatakan tidur apabila kita dapat dibangunkan kembali, karena orang yang meninggal tidak dapat dibangunkan kembali. Baik, yang berikut lagi definisi tidur menurut Ulimudin. Di sini dia katakan bahwa tidur adalah suatu proses yang sangat penting bagi manusia. Kenapa penting? Karena di dalam tidur terjadi proses pemulihan. Nah, proses pemulihan ini dia bermanfaat untuk mengembalikan kondisi seseorang pada keadaan semula, gitu. Dengan begitu, dengan kondisi kita kembali pada keadaan semula tadi, maka tubuh yang tadinya mengalami kelelahan akan menjadi segar atau fit kembali. Nah, proses pemulihan yang terhambat itu dapat menyebabkan organ tubuh kita tidak bisa bekerja dengan maksimal. Sebagai contoh, ketika orang yang mengalami kekurangan tidur, dia akan merasa sangat cepat lelah, dan juga beberapa kondisi lainnya seperti dia mengalami penurunan konsentrasi. Jadi orang yang pola tidurnya terganggu, dia akan merasa cepat lelah, dan juga kalau misalnya pada konsentrasi terganggu, dia sering mengalami penurunan ingatan. Jadi orang yang dia akan merasa sering lupa, susah untuk mengingat sesuatu karena konsentrasinya, penurunan konsentrasi ingatannya akan menjadi menurun, gitu ya. Nah, yang berikut di atas adik-adik bisa lihat beberapa fungsi tidur yang saya paparkan di atas. Sekalipun fungsi tidur itu sampai dengan saat ini belum bisa diketahui dengan pasti, tetapi secara garis besar dapat kita sampaikan bahwa beberapa fungsi tidur ini antara lain, yang pertama menjaga keseimbangan mental. Jadi perlu kenapa kita tidur, supaya mental kita itu dengan kita punya aktivitas keseharian dan sebagainya itu menjadi seimbang. Jadi bukan hanya mental tetapi juga emosional kita. Jadi kalau kita tidur bangun dan kemudian kita jumlah tidur kita cukup, terus beristirahat atau tidur dengan baik, maka emosional dan juga mental kita itu akan dikontrol dengan baik, dan juga status kesehatan kita.
Terus yang berikut, tidur juga dia berfungsi untuk mengurangi stres. Karena apa? Karena pada saat kita tidur, dia mengembalikan kita punya keadaan tubuh itu dalam kondisi yang normal kembali. Terus yang berikut, dia pada saat kita tidur itu dia bisa membantu kita untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan juga yang berikut, yang terakhir, bisa membantu dalam pertumbuhan anak. Oke, baik. Yang berikut lagi, adik-adik bisa lihat pada gambar di atas yang saya sajikan di atas. Nah itu gambar di bagian otak, ya. Jadi di situ adik bisa lihat ada RAS, itu RAS, ya. Ini yang kemudian mempunyai peranan penting pada saat kita bangun dan kita tidur dan kita bangun tidur. Nah, di situ adik ada lihat ada N2. N itu kalau adik-adik masih ingat, N itu adalah nervus, ya. Nervus 2 itu nervus opticus, ya. Jadi RAS ini dia mempunyai peranan penting dalam proses tidur dan bangun kita, gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat apa itu RAS itu singkatan dari reticular activating system, ya, atau sistem aktivasi reticularis. Nah, pada saat kita tidur, mekanisme kerja otak itu secara otomatis akan menutup mata kita dalam kondisi rileks. Nah, itu kerja dari RAS, ya. Ketika ada stimulus itu lari keras, maka aktivasi RAS akan menurun sehingga dia menutup mata kita secara otomatis dan kita dapat beristirahat dan tidur. Oke. Nah, yang berikut lagi, fisiologi tidur. Nah, fisiologi tidur merupakan pengaturan kegiatan tidur yang melibatkan mekanisme cerebral secara bergantian dengan periode yang lama agar mengaktifkan pusat otak untuk tidur dan terjaga. Ya, itu menurut Potter dan Perry. Terus yang berikut lagi, tidur ini diatur oleh 3 proses, yaitu yang pertama mekanisme hemostatis, yang kedua irama sirkadian, dan yang ketiga irama ultradian. Baik. Nah, di sini adik-adik nanti saya akan bagikan untuk adik-adik bacakan sendiri. Di situ ada mekanisme hemostatis, terus kemudian ada irama sirkadian yang tadi Pak sampaikan, terus yang berikut ada irama ultradian. Itu nanti dipelajari. Yang berikut lagi kita masuk ke slide berikut, yaitu tahapan dari tidur. Nah, sampai dengan saat ini untuk klasifikasi tingkatan tidur itu yang dipakai itu berdasarkan pemeriksaan elektrokulogram dan elektromiogram. Jadi itu yang kemudian mengatur atau kita dapat melihat gelombang otak kita, sehingga pada saat kita tidur itu dia gelombang otak ini kemudian dapat dibedakan menjadi 5 tingkatan dalam pola tidur. Nah, apa saja 5 tingkatan dalam pola tidur ini? Ini akan kita lihat pada slide berikut. Nah, di situ dia bagi. Nah, 5 tadi itu di sini pada bagian ini adik-adik bisa lihat bahwa tahapan tidur ini sebenarnya dibagi atas 2, gitu ya. Yang pertama itu adalah NREM atau tidur biasa. Terus yang berikut lagi REM atau tidur paradoksial atau tidur nyenyak. Nah, untuk tidur NREM ini sendiri
dibagi lagi ke dalam 4 tahap. Nah, 4 tahap itu, nah di tabel adik-adik bisa lihat. Nah, tahap pertama itu berlangsung selama 5 menit. Jadi proses selama kita tidur, kita mulai dari kita tidur sampai dengan kita nyenyak dan bangun kembali, itu melalui beberapa tahapan. Nah, ini tahapan yang kita bisa lihat di sini. Tahap yang pertama tadi Pak jelaskan, itu dia punya rentan waktu itu selama 5 menit. Jadi selama 5 menit ini, kondisi ini kita masih dapat terjaga. Ini adik-adik bisa rasakan sendiri pada saat adik-adik mereka tidur. Tidak mungkin tidur langsung dengan nyenyak ya, tidak ya. Jadi kita lewati tahapan ini. Jadi pada tahapan tidur ini kita tidurnya kita tidur tapi terjaga gitu ya. Nah, itu kita masih berada dalam kondisi rileks gitu ya, tetapi kita masih sadar dengan sekitar. Jadi pada tahapan pertama ini, itu ketenangan otot dan hentakannya itu masih dapat terasa. Nah, kita dapat dibangunkan atau terbangun dengan mudah oleh karena rangsangan yang minimal. Jadi bunyi atau apapun itu kecil sekalipun kita masih dapat terjaga karena kita baru mulai bangun. Nah, dalam tahapan ini derajat ketidaksadaran kita itu sekitar 5% dari tidur total gitu ya. Nah, terus pada tahap yang kedua, ini adalah tahap dimana kita sudah semakin dalam, tetapi kita masih dapat terbangun juga dengan mudah. Nah, dengan derajat ketidaksadaran kita itu sekitar 50 sampai dengan 55% ya. Nah, gitu. Terus yang berikut lagi, untuk kita masuk lagi pada tahap yang ketiga, itu adalah kita sudah mulai tidurnya sudah mulai dalam. Artinya sudah tidak mudah dibangunkan gitu ya. Kita butuh rangsangan ataupun stimulus itu dari luar itu dalam maksimal baru kita bisa dibangunkan ya. Untuk pada kondisi tahap 3 ini, derajat ketidaksadaran kita itu bisa mencapai 10% gitu ya. Terus dan tahap yang keempat atau tahap yang terakhir dari tidur NREM ini adalah derajat tidur kita itu sudah dalam sekali. Nah, kita sudah sangat tidak mudah untuk dibangunkan gitu ya. Jadi perubahan fisiologis yang ada pada tahap 4 ini adalah itu dia terjadi penurunan nadi, pernapasan, tekanan darah, dan juga proses metabolisme. Nah, untuk derajat ketidaksadaran pada tahap 4 ini juga bisa sampai dengan 10%. Oke, baik. Itu tahapan-tahapan tidur. Terus yang kemudian lagi ada tidur REM atau tidur paradoksial, itu adalah tidur nyenyak. Biasanya pada tahap ini itu kita bisa lihat dari gerakan yang muncul pada saat tidur itu adalah pergerakan bola mata itu menjadi cepat gitu ya. Otot yang melemah, terus kemudian ada peningkatan sekresi lambung dan metabolisme juga meningkat di situ gitu ya. Jadi pada saat tidur REM ini sebenarnya tidur dalam di mana kita sudah masuk pada tahapan di mana kita mimpi gitu ya. Jadi ketika kita mimpi itu kita sedang berada pada tahapan REM atau Rapid Eye Movement ya. Jadi ketika
adik-adik tidur dan kemudian adik-adik mimpi, itu adik-adik sedang berada pada tahapan tidur REM, gitu ya. Nah, yang berikut untuk keadaan tidur normal antara fase NREM dan juga fase REM tadi itu terjadi dia secara bergantian. Dari dia dalam satu malam itu dia bisa terjadi sekitar 4-7 kali siklus di dalam semalam. Jadi satu kali kita tidur satu malam, dia bisa terjadi bergantian 4-7 kali siklus, gitu ya. Baik. Yang berikut lagi, nah ini kebutuhan tidur, tabel di atas. Ini adik-adik bisa lihat, yaitu adalah tabel kebutuhan tidur berdasarkan usia. Jadi pada adik-adik bisa lihat di situ ada usia 0,1 bulan atau pada tingkat perkembangan bayi baru lahir, itu dia punya jumlah kebutuhan tidur itu bisa sampai 14 sampai dengan 18 jam per hari. Sehingga tidak heran ketika kita lihat bayi itu lebih banyak dia menggunakan waktunya untuk tidur, gitu ya. Karena memang jumlah kebutuhan tidur mereka itu berkisar 14 sampai dengan 18 hari. Itu baru kebutuhan tidurnya terpenuhi, gitu ya. Nah, terus yang berikut lagi pada usia 1 sampai dengan 8 bulan atau pada masa bayi, itu jumlah kebutuhan tidur itu semakin menurun. Jadi di situ jumlah kebutuhan tidurnya sudah menjadi 12 sampai dengan 14 jam per hari. Ya, jadi semakin terjadi peningkatan usia kita, jumlah kebutuhan tidur itu akan menjadi semakin menurun. Nah, adik-adik bisa lihat pada tabel di situ lagi, pada usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun atau masa anak ini, jumlah kebutuhan tidurnya itu menjadi 11 sampai dengan 12 jam per hari. Terus yang berikut umur 3 sampai dengan 6 tahun atau pada masa prasekolah, itu jumlah kebutuhan tidurnya menjadi 11 sampai dengan itu kebutuhan tidurnya 11 jam per hari. Nah, terus pada umur 6 sampai dengan 12 tahun atau masa sekolah, kebutuhan tidurnya menjadi 10 jam per hari. Yang berikut lagi 12 sampai dengan 18 tahun atau masa remaja ini, dia menjadi 8,5 jam per hari kebutuhan istirahat tidurnya. Terus yang berikut lagi pada masa dewasa itu dia sudah 7 sampai 8 jam per hari. Jadi adik-adik sekarang ini masuk pada tahap atau masa dewasa, di mana kebutuhan atau kebutuhan tidur adik-adik itu sudah 7 sampai 8 jam per hari. Artinya satu hari adik-adik mereka harus istirahat selama 7 sampai 8 jam per hari. Tidak boleh kurang dari itu. Kalau tidak kurang dari itu artinya bahwa jumlah kebutuhan tidurnya tidak terpenuhi secara maksimal. Terus di situ bisa lihat pada umur 40 sampai 60 tahun atau masa muda parubaya, itu dia sudah 7 jam per hari, itu sudah cukup untuk masa ini. Dan juga 60 tahun ke atas atau pada masa dewasa tua ini, kebutuhan tidurnya menjadi 6 jam per hari. Jadi semakin tua, semakin meningkat usia, jumlah kebutuhan tidur kita akan menjadi semakin berkurang, gitu ya. Terus yang berikut lagi, kualitas dan kuantitas tidur. Nah, apa itu kualitas dan kuantitas tidur? Nah, kualitas tidur itu adalah kemampuan setiap orang untuk mempertahankan tahapan tidur REM dan NREM yang pantas, gitu ya. Jadi dia mampu untuk mempertahankan dia punya tahapan tidur baik REM dan NREM. Jadi lihat dengan usia tadi, kebutuhan jumlah tidur menurut usia tadi, gitu ya. Artinya bahwa kalau kualitas tidur baik itu artinya kita tidak mengalami gangguan tidur pada saat tidur, sehingga kita punya
tahapan tidur ini menjadi teratur gitu. Terus yang berikut lagi kuantitas. Kuantitas tidur adalah keseluruhan waktu tidur yang dimiliki oleh individu. Nah, ini kalau kita melihat lagi tadi pada tabel sebelumnya ya, itu kebutuhan jumlah tidur. Nah, itu kalau misalnya adik-adik sekarang itu 7 sampai dengan 8 jam, artinya bahwa ketika adik-adik mereka tidur sampai dengan 7 sampai 8 jam, artinya bahwa adik-adik mampu mempertahankan kuantitas tidur. Gitu ya. Jadi kebutuhan tidur tidak kurang dari 7 sampai 8 jam per hari untuk usia adik-adik gitu ya. Begitu juga dengan usia-usia di bawah ataupun di atas adik-adik mereka, ketika mampu untuk mempertahankan jumlah tidur atau kebutuhan tidur yang lebih baik, maka kuantitas tidurnya akan menjadi baik gitu ya. Terus yang berikut lagi, nah untuk bisa mempertahankan kualitas dan kuantitas tidur ini dengan baik, itu kita perlu situasi atau kondisi yang baik juga. Nah, berikut ini kita lihat di atas, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur. Itu ada penyakit. Nah, ketika ada penyakit maka kita pasti kualitas ataupun kuantitas tidur kita akan menjadi terganggu. Begitu juga dengan lingkungan. Ketika kita berada pada situasi lingkungan yang memang ramai ataupun ribut, maka kita tidak dapat tidur dengan baik, sehingga membuat kuantitas tidur kita itu menjadi menurun gitu ya. Terus yang berikut lagi, gaya hidup. Nah, gaya hidup ini seperti misalnya adik-adik yang suka atau lihat sering nonton di televisi, atau teman-teman yang suka pergi ke klub-klub malam dan sebagainya, atau sukanya begadang, atau sukanya nongkrong-nongkrong sampai dengan tengah malam. Nah, ini merupakan gaya hidup yang tidak baik atau dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur menjadi tidak baik. Stres emosional. Kita harus dalam kondisi yang baik sehingga kita bisa menjaga kita punya kualitas tidur. Terus kemudian stimulan dan alkohol, diet, merokok, ya. Ingat yang para perokok, ya. Itu juga menjadi salah satu faktor kita tidak bisa mempertahankan kualitas dan kuantitas tidur. Terus yang berikut lagi medikasi atau obat-obatan, dan yang berikut lagi adalah, yang terakhir adalah motivasi. Harus ada motivasi dalam diri untuk bisa mempertahankan kualitas dan kuantitas tidur. Gitu ya. Baik. Slide yang berikut adalah aktivitas atau apa saja yang dapat meningkatkan kualitas tidur kita. Gitu. Jadi adik-adik lihat di slide di atas, yang pertama adalah memperhatikan apa yang Anda makan dan minum sebelum tidur. Jadi sebelum adik-adik tidur, perhatikan kebiasaan adik-adik sebelum tidur, ya. Jadi biasanya pada saat tidur mau makan apa dulu baru tidur, atau mau minum apa dulu baru tidur. Biasanya ada juga yang minum air hangat baru mereka bisa tidur gitu ya. Jadi perhatikan pola makan apa dulu atau minum apa dulu sebelum Anda tidur. Terus yang berikut lagi adalah kita harus membuat kondisi kamar kita itu menjadi nyaman, atau membuat dia senyaman mungkin sehingga kita dapat beristirahat dengan tenang, ya. Bayangkan kamar adik-adik misalnya, ya, kotoran di mana-mana, berantakan, pakaian berserakan kiri kanan, ya bagaimana mungkin adik-adik dapat beristirahat dengan tenang? Pasti tidak, gitu ya. Terus yang berikut lagi, lakukan kebiasaan sebelum tidur, ya. Ada juga orang yang sebelum tidur biasanya mereka baca buku untuk bisa tidur gitu. Ada juga yang suka nonton film sampai mereka ketiduran.
gitu ya. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sebelum kita tidur. Terus yang berikut lagi, buat jadwal yang rutin bahkan di akhir pekan. Ini menjadi masalah gitu ya. Masalahnya untuk anak muda. Ya, biasanya pada akhir pekan, misalnya pada malam minggu. Nah, ini kan waktunya untuk puncak, waktu untuk kunjung pacar. Bagaimana mungkin kita bisa pulang dengan jam 8 malam? Pasti tidak ya. Nah, ini yang kemudian membuat waktu atau kualitas dan kuantitas tidur kita akan menjadi terganggu. Jadi usahakan buat jadwal itu yang rutin untuk tidur, sekalipun itu pada akhir pekan gitu ya. Terus yang berikut lagi, batasi waktu tidur siang dan usahakan untuk jangan tidur sama sekali. Karena kalau kita sudah tidur siang, maka malam pasti kita akan susah untuk tidur gitu ya. Jadi batasi waktu untuk kita tidur siang, bila perlu tidak tidur sama sekali ya. Terus yang berikut lagi adalah lakukan olahraga secara teratur gitu ya. Jadi olahraga itu dapat membantu kita membuat tubuh kita menjadi fit sehingga kita bisa beristirahat dengan baik gitu ya. Nah, itu beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas tidur kita ya. Yang berikut lagi, pada slide berikut kita akan membahas tentang gangguan tidur. Apa saja sih yang kemudian menjadi gangguan pada saat kita tidur? Nah, yang pertama, insomnia. Nah, insomnia mungkin adik-adik sering dengar ya kata insomnia ini. Nah, insomnia ini sendiri adalah ketidakmampuan untuk memperoleh secara cukup kualitas ataupun kuantitas tidur. Jadi kualitas dan kuantitas tidurnya tidak tercukupi dengan baik. Ya, itu orang yang biasanya susah untuk tidur malam. Nah, untuk insomnia ini sendiri itu terbagi dalam 3 macam insomnia. Itu yang pertama, inisial insomnia. Itu adalah ketidakmampuan untuk tidur atau tidak ada tidur, atau dia susah untuk memulai tidur pada malam hari. Jadi susah sekali dia untuk kemudian memulai tidurnya, waktu tidurnya gitu ya. Terus yang berikut lagi, intermittent insomnia. Nah, ini merupakan ketidakmampuan untuk tetap mempertahankan tidur. Sebab kenapa? Karena dia sering terbangun gitu ya. Jadi sering-sering kaget-kaget bangun pada malam hari. Ini juga salah satu sehingga dia punya kualitas tidur itu menjadi tidak cukup, atau kualitas tidurnya menjadi tidak cukup. Ini sehingga menjadi salah satu gangguan tidur ya. Terus yang berikut, terminal insomnia adalah ketika dia sudah tidur. Ini maksudnya adalah ketika dia sudah tidur dan dia bangun kembali, dia susah untuk tidur lagi. Ya, dia susah untuk memulai lagi dia punya tidur kembali. Ya, itu adalah terminal insomnia. Nah, penyebab dari insomnia ini adalah yang pertama itu adalah ketidakmampuan secara fisik, terus kemudian kecemasan juga menjadi salah satu penyebab, terus kebiasaan minum alkohol dalam jumlah yang banyak. Usahakan untuk tidak minum alkohol ya, supaya kita tidak mendapat ini masalah gangguan tidur insomnia ini ya. Baik, itu. Yang berikut lagi, hipersomnia. Nah, hipersomnia ini adalah tidur berlebihan atau jam tidurnya lebih dari 9 jam misalnya untuk adik-adik mereka ya. Jadi lebih dari dia punya kuantitas tidurnya gitu ya. Ini biasanya disebabkan oleh depresi, kerusakan saraf tepi, dan juga beberapa penyakit ginjal, liver, dan masalah pada metabolisme. Terus yang berikut masalahnya adalah parasomnia. Parasomnia ini merupakan sekumpulan penyakit yang mengganggu tidur anak, seperti misalnya mereka atau misalnya anak-anak yang
Kalau sering lihat anak-anak yang tidur sambil berjalan, nah ini masalah dalam tidur ya, biasanya sering kita temukan ini ya. Terus yang berikut, narkolepsi. Nah, narkolepsi itu adalah suatu keadaan atau kondisi yang ditandai oleh keinginan yang tidak terkendali untuk tidur. Jadi gelombang otak pada penderita ini saat tidur sama dengan sedang uh, tidak tidur ya. Gelombang otak penderita pada saat tidur sama dengan orang yang sedang tidur normal. Juga tidak terdapat gas darah atau endoktrin. Nah, pada saat ini kondisi ini adalah jadi dia bisa tertidur kapan saja gitu, entah dia pakai duduk ya, jadi tiba-tiba dia langsung tertidur. Ini adalah salah satu masalah gangguan pada tidur. Nah, terus yang berikut lagi apnu gitu ya. Nah, itu tidur atau mendengkur ya. Ada orang yang sering tidur terus kemudian mendengkur ya, gitu ya. Ini sebenarnya tidak dianggap sebagai satu gangguan tidur, tetapi apabila orang yang tidur dan disertai dengan apnu ini, maka bisa menjadi masalah karena mendengkur ini disebabkan oleh adanya rintangan pengeluaran udara dari hidung dan mulut. Jadi ada halangan, ada rintangan sehingga terdengar bunyi atau bunyi mendengkur ya, gitu ya. Nah, ini biasanya karena amandel, adenoid ya, atau otot-otot di belakang mulut mengendor dan bergetar gitu ya. Biasanya periode ini dia berlangsung selama 10 detik sampai dengan 3 menit gitu ya. Terus yang berikut enuresia atau ngompol. Ngompol ini sebenarnya tidak terjadi hanya pada anak-anak, tetapi pada orang dewasa juga menjadi masalah. Ada orang dewasa ya pada malam hari sering ngompol juga gitu ya. Ini menjadi salah satu gangguan tidur. Terus yang berikut lagi nokturia, itu merupakan satu kondisi atau keadaan di mana klien sering terbangun pada malam hari untuk BAB atau BAK, buang air kecil atau buang air besar gitu ya. Terus yang terakhir adalah delirium atau mengigau gitu ya. Mengigau itu adalah salah satu gangguan tidur juga ya. Oke, baik. Jadi itulah materi yang bisa saya kasih untuk konsep istirahat dan tidur. Apabila adik-adik merasa bahwa ada yang masih kurang dari penjelasan saya hari ini, maka adik-adik bisa langsung hubungi saya dengan bertanya ya. Pertanyaannya ada pada kolom komentar di bawah gitu ya. Jadi semua wajib untuk berpartisipasi aktif di dalam kuliah ini. Itu yang Pak inginkan ya. Oke, jadi untuk materi kita hari ini kita cukup sampai di sini. Saya akhiri kelas untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatian adik-adik. Selamat belajar. Semoga tetap sehat dalam situasi kondisi pandemi COVID. Oke, terima kasih.